TikTok Shop kan udah tutup ya. Jadi ternyata ada fakta yang kebongkar. Lo pasti tahu kan akun-akun yang biasa jualan live tuh omsetnya miliaran dalam beberapa jam. Nah temen gue ternyata 1 tahun kemarin tuh dia gabung di salah satu grup freelance gitu di aplikasi chat biru yang gambar pesawat, lo tau lah ya. Dan lo tau pekerjaannya dia sebagai fake buyer. Pemerintah Indonesia resmi menutup layanan TikTok Shopper tanggal 4 Oktober tahun 2023, Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ditutupnya layanan belanja online melalui sosial media yang paling digandrungi oleh para konten kreator itu, tentunya menuai perdebatan di kalangan publik. TikTok Shop menjadi layanan belanja online yang paling diminati lantaran harga produknya yang lebih murah ketimbang produk-produk yang ada di offline. Namun yang menjadi perhatian pemerintah sehingga mengambil langkah tegas untuk menutup layanan TikTok Shop, yaitu karena harga produknya yang kelewat murah sehingga merusak harga pasar. Tak hanya itu, setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata banyak barang impor yang diperjualbelikan di TikTok Shop, hingga mematikan perputaran roda ekonomi UMKM di Indonesia. Menanggapi polemik perdebatan antara yang mendukung dan yang menolak pemerintah menutup layanan TikTok Shop ini, seorang pria justru membongkar betapa liciknya strategi marketing yang digunakan oleh para seller sehingga meraih omset hingga miliaran rupiah. Melalui akun TikTok-nya @andreayudias pada Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023, ia membongkar terkait adanya peran fake buyer alias pembeli palsu dalam strategi marketing para seller miliarder di TikTok. Berikut penjelasan lengkap tentang fake buyer yang berperan penting dalam strategi marketing seller TikTok sehingga bisa meraih omset miliaran rupiah bahkan hanya dalam sejam. TikTok Shop kan udah tutup ya. Jadi ternyata ada fakta yang kebongkar. Lo pasti tahu kan akun-akun yang biasa jualan live tuh omsetnya miliaran dalam beberapa jam. Nah temen gue ternyata 1 tahun kemarin tuh dia gabung di salah satu grup freelance gitu di aplikasi chat biru yang gambar pesawat, lo tau lah ya. Dan lo tahu pekerjaannya dia sebagai fake buyer. Jadi oknum-oknum akun besar ini ngumpulin orang di grup aplikasi itu buat jadi fake buyer mereka pada saat live. Lo tahu mereka dibayar berapa? Goceng buat sekali CO di 1 akun. Temen gue ini kan punya 10 akun ya. Jadi sehari dia harus 10 kali CO waktu mereka live di akun yang beda-beda. Temen gue jadi dia dapat 50.000 sehari. Sebulan itu dia dapat 1,5 juta. Kerjaannya cuma CO doang. Terus gue bingung kan, lah lo fake buyer harus CO. Yang bayar siapa ya gue tanya. CO kan harus bayar. Lo tahu temen gue bilang apa? Payment metode COD bang. Mereka sama jasa ekspedisi itu udah kerja sama. Jadi begitu barang datang ke rumah teman gue, isinya tuh sampah, bukan produk beneran. Tapi kurirnya tuh nggak minta uang lagi, soalnya tuh mereka udah kerja sama. Gue penasaran dong, kayak gue tanya buat apaan mereka kayak begitu, ngeluarin duit buat para fake buyer, dan ternyata emang udah jadi strategi marketingnya mereka buat naikin jumlah penonton live, naikin traffic penjualan, naikin rating sama testimoni. Hasilnya apa? Ya live mereka jadi FYP terus, makin banyak yang lihat, makin trust nih orang-orang, jadi impulsif dan akhirnya pada check out organik. Lo ngaku dah pasti pernah kan ngalamin kayak buka TikTok agak pengen belanja, tadinya cuma pengen scrolling doang, lihat FYP live jualan heboh rame, yang beli banyak lagi diskon, terus lo ikutan check out padahal lagi kagak butuh-butuh amat tuh barang, impulsif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.